luar biasa, tetap sukacita. Bukan begitu adik-adik? Oke adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kakak ajak adik-adik untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini. Karena itu alangkah baiknya adik-adik semuanya yang duduk yang tenang supaya kita menerima potong dan salam dari Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunam SPH. Setelah itu kita akan mengangkat pujian dengan judul lagu Besar Allah. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini, itu berkat kemurahan-Nya daripada Tuhan. Tuhan, ini lihat hati kami masing-masing, sentuh kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Ini kami, ampuni kami dari segala dosa yang kami perbuat, baik melalui hati, perkataan, atau apapun itu Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun, kami juga melepaskan pengampunan buat siapa saja Tuhan yang membenci kami, baik mereka yang tidak suka terhadap kami. Kami melepaskan pengampunan buat mereka. Ini kami Tuhan akan melanjutkan ibadah kami. Engkau tuntun sampai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai adik semuanya, kembali lagi bersama kakak di sini. Adik-adik tahu kan, kalau bulan ini adalah minggu terakhir daripada bulan November. Berarti minggu depan kita memasuki bulan Desember. Adik-adik tahu nggak, bulan Desember itu kita merayakan apa? Atau kita menyambut apa? Pasti semua adik-adik tahu bahwa di bulan Desember kita akan menyambut kelahiran juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Ya benar adik-adik, kita pasti bersuka cita untuk menyambut kelahirannya. Dan pada hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan atau memuji nama Tuhan dengan judul lagu Kemuliaan Hanya Bagi Allah. Dan lagu kedua kita adalah Hai Siarkan di Gunung. Oke adik-adik. Siapkan diri
tidak melihat adik-adik semuanya di dalam rumahnya masing-masing. Kakak melihat bahwa ketika menyanyikan di adik-adik semuanya, semua tetap semangat. Yes. Oke adik-adik, waktunya kita untuk mendengarkan boom 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 ceria. Yang akan kita mulai dari kelas kecil, kelas tengah, lalu kelas besar. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah bersamaku, Allah juru selamat. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan boom ceria. Jadi sekarang adik-adik yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak kita. Tapi sebelumnya adik-adik, kita bernyanyi dulu dengan judul lagu Malam Sunyi Senyap, dan diteruskan lagi nanti adik-adik doa yang dibawakan teman kita yang bernama Yopin. Dan sesudah itu nanti kita akan mendengarkan seperti kakak bilang tadi, cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita yang paling baik, yang paling ganteng, yaitu kakak Doni.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin menjadi anak-anak yang menurut perkataan-Mu. Saat firman-Mu diberitakan, tolonglah kami agar sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesusku dahsyat. Yes. Kakak harapkan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Aduh. Ini ngapain, Not? Not? Mengganggu aja kamu ini. Kamu ini baru mau bercerita nih. Yang mana nih, Kak? Ini hadiah buat siapa? Buat teman, Kak. Nonton bingung. Buat teman. Iya. Emangnya temannya kenapa? Teman nonton lagi ulang tahun, Kak. Oh, lagi ulang tahun. Iya. Oke, Yang ulang mana ya, tahun. Kak? Berarti harus dikasih hadiah ya. Iya, aduh. Aduh, banyak banget. Kalau ini bingung juga kalau begini. Banyak banget hadiahnya. Iya, gimana, Kak? Ya udah, daripada repot-repot, daripada bingung-bingung kamu, mendingan kita dengar cerita dulu. Oh, gitu? Ya. Mau cerita, Kak? Dengar cerita. Oh. Ceritanya luar biasa loh hari ini. Oh, ya, Kak. Kak. Oke? Tapi nanti dibantu ya, Kak? Iya, pasti Kak Doni bantu milihin mana yang harus kita jadikan hadiah. Oke. Oke. Baiklah adik-adik sekalian, Kak Doni bersama Not. Selamat menyaksikan cerita pada hari ini. Ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya pada hari ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Bel Hasan. Saya akan membagikan sebuah cerita yang sangat luar biasa yang saya alami beserta dengan teman-teman saya. Ayo, kita ikuti cerita ini. Adik-adik sekalian, pada suatu hari, saya beserta dengan dua teman saya yang bernama Gaspar dan Melchior melihat ada cahaya yang sangat terang di langit. Lalu kami bertiga saling berpandangan dan bertanya, apakah benar berita itu akan terjadi? Lalu adik-adik, kami sepakat untuk melihat dan untuk membuktikan bahwa berita itu benar adanya. Kami bersiap-siap menyiapkan
menyiapkan onta-onta yang terbaik dan juga menyiapkan seluruh barang bawaan kami. Lalu kami mulai melakukan perjalanan untuk membuktikan bahwa berita itu benar. Dalam perjalanan kami di siang hari, di bawah matahari yang sangat-sangat panas, kami tetap semangat. Dan juga di malam hari, ketika udara di padang gurun itu sangat dingin, kami tetap melanjutkan perjalanan kami. Karena kami ingin membuktikan kebenaran dari berita itu. Setelah beberapa hari, kami melakukan perjalanan. Tibalah kami di suatu kota. Kami turun dari onta kami, kemudian kami bertiga beristirahat sejenak. Sesudah itu, adik-adik, kami coba bertanya kepada rakyat yang ada di kota itu, kepada orang-orang yang ada di kota itu, mengenai kebenaran berita yang kami dengar. Orang-orang di situ sangat terkejut dan mereka tahu bahwa berita itu benar. Tidak lama kemudian, kami dipanggil oleh penguasa kota itu, yang adalah seorang raja. Dia memanggil kami bertiga. Dia juga sangat terkejut mendengar berita itu. Dan kami bertiga ditugaskan untuk membuktikan kebenaran berita itu. Sesudah itu, kami bersiap-siap menyiapkan kembali onta-onta kami untuk melihat cahaya itu dan menuju ke tempat itu. Adik-adik semua, kami naik ke onta kami, kemudian kami melakukan perjalanan kembali. Sangat luar biasa pengalaman kami, adik-adik. Setelah berhari-hari kami melakukan perjalanan, maka tibalah kami tepat pada cahaya yang terang itu. Ketika kami tiba di situ, ada rasa yang tidak percaya melihat kondisi di tempat itu. Ada sebuah rumah, di mana rumah tersebut banyak sekali domba. Apakah benar tempat ini adalah tempat asal dari berita itu? Kami bertiga saling bertanya. Ada yang merasa bahwa, ini tidak mungkin. Tapi ada yang merasa bahwa, ayo kita lihat dulu ke dalam rumah itu. Apakah memang benar bahwa berita itu berasal dari rumah ini? Nah, adik-adik sekalian, kemudian kami bertiga turun membawa barang-barang bawaan kami. Kami mencoba melihat dari dekat rumah tersebut dan kami sangat-sangat terkejut. Begitu kami masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata di situ ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan lebih terkejut lagi kami bertiga ketika kami melihat ada seorang bayi yang lagi tidur. Wajahnya sangat bersinar. Inilah berita yang kami cari. Ternyata berita ini benar, adik-adik sekalian, bahwa di tempat tersebut telah lahir seorang raja
telah lahir seorang juru selamat buat kita semua, yaitu Yesus Kristus. Bayi itu ditemani oleh ayahnya dan ditemani oleh ibunya Maria. Mereka sangat terkejut melihat kami datang, dan kami bisa membuktikan bahwa berita yang kami dengar itu adalah merupakan berita yang benar, berita sukacita buat kita semua, buat semua umat manusia, bahwa telah lahir di kota Bethlehem seorang raja, seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa adik-adik, karena melihat bayi itu, karena melihat Tuhan Yesus sudah lahir, maka kemudian kami bertiga mempersembahkan hadiah yang terbaik buat Tuhan kita, buat Raja kita, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itulah yang kami persembahkan buat Raja kita yang luar biasa. Nah, adik-adik, kami bertiga telah membuktikan bahwa berita ini, bahwa cerita ini adalah cerita yang benar. Dan kami bertiga menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Sampaikanlah berita sukacita ini kepada semua orang, bahwa telah lahir seorang juru selamat yang akan menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan kita. Demikian cerita saya yang saya bisa bagikan kepada adik-adik. Semoga cerita yang penuh sukacita ini boleh adik-adik bagikan juga kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, gimana Not? Sudah dengarlah cerita yang sudah disampaikan oleh Om Bet Hasar tadi. Wah, sudah Kak. Gimana ceritanya? Seru sekali. Seru sekali. Mantap, keren. Iya. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadi kita sudah simak bersama-sama. Dan untuk pembacaan Alkitabnya dari Matius 2 ya, Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Gimana Lontot? Amin Kak untuk firman Tuhan. Terus Ya. masih bingung tentang hadiah Noto tadi Kak. Ya udah, nanti gampang. Hadiahnya gampang aja. Nanti Kak Doni bantu untuk memilih hadiahnya. Terus gimana Kak? Kayak mesti mahal atau kayak gimana? Hadiah itu tidak perlu yang mahal, tetapi yang terbaik. Seperti tadi, orang Majus memberikan 3 persembahan, 3 hadiah yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hadiahnya apa itu, Loh? Emas, kemenyan, dan mur. Tapi itu apa ya Kak ya? apa? Ya, Kak Doni mau jelaskan. Jadi pada zaman dahulu, 3 persembahan yang tadi itu adalah persembahan yang terbaik. Yang pertama adalah emas. Emas? Ya, Emas tahu ya? emas. Ya. Bukan emas ya? Iya, ini emas. Ya. Emas itu adalah bahan logam mulia yang biasanya dipersembahkan oleh orang-orang zaman dahulu kepada raja mereka. Gitu. Jadi ketika ada raja yang baru, biasanya emas itu dipersembahkan buat raja tersebut. Ya, Not ya? Ya. Kemenyan Kak. Kalau kemenyan, nah pada zaman dahulu biasanya orang mengadakan ibadah ya, itu memakai kemenyan. Ya. Agar supaya asapnya itu bisa sampai ke surga. Seperti itu. Jadi kemenyan itu melambangkan sarana yang biasanya dipergunakan oleh orang-orang untuk beribadah, ya, beribadah, menyampaikan doa-doa mereka kepada Tuhan. Terus Seperti itu. kalau mur Kak? Nah, kalau mur
pada zaman dahulu mur itu digunakan ketika seseorang itu akan dikuburkan. Jadi dia harus memakai rempah-rempah terlebih dahulu, seperti ketika Tuhan Yesus pada saat dia diturunkan dari salib kemudian mau dikuburkan. Nah, kemudian ada perempuan yang meletakkan, ya itu dong, meletakkan rempah-rempah di atas tubuh Tuhan Yesus. Gitu. Jadi melambangkan bahwa nantinya Tuhan Yesus akan mati buat kita semua, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Siap Kak, nanti Not akan berikan yang terbaik Kak. Oke, dan yang terpenting Not, kalau kita lihat tadi orang-orang Majus, meskipun mereka harus melewati tantangan rintangan yang sangat luar biasa, ya, panas, kemudian malamnya kedinginan, perjalanan yang jauh, tetapi mereka tekadnya sangat bulat. Mereka tetap semangat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa, Not? Artinya kita pun yang hidup sekarang, ya, anak-anak sekolah minggu harus tetap semangat untuk bertemu dengan Tuhan, meskipun ada pandemi, ya, ada COVID-19, tapi kita harus tetap semangat. Kita harus tetap berapi-api. Iman kita harus tetap tumbuh untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kalah dengan COVID. Ya. Betul. Kalau dulu kan panas hujan lewat aja sama orang Majus. Gitu. Apalagi sekarang kita online ibadahnya. Ya. Oke. Kemudian apa lagi, Not? Terus kalau memberikan yang terbaik, apa masih hadiah Kak? Atau kita gimana Kak? Ya, berikan yang terbaik bukan juga harus berarti kita harus memberikan hadiah kepada Tuhan, tetapi memberikan tubuh jiwa kita sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya, kita pakai tubuh jiwa kita untuk memuji Tuhan. Kita pakai tubuh dan jiwa kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itu persembahan yang terbaik juga, Not. Wah. Gitu. Benar. Makasih ya Kak Doni. Iya. Nanti Apalagi? anak-anak Mau apa? bungkus Kak. Oh, bungkus kado. Iya. Oke, nanti kado dibantu ya. Bungkus kado. Nah, adik-adik sekalian, itulah pesan dari cerita Alkitab kita pada minggu ini. Ya, tetap semangat, tetap luar biasa untuk mengikuti ibadah, jangan malas, ya. Bangun pagi, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, lalu kita beribadah kepada Tuhan. Beri yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, sehingga nantinya orang akan melihat bahwa orang Kristen itu adalah garam dan terang bagi dunia. Bercahayalah dimanapun kalian berada. Ya, Not ya? Ya, betul sekali. Oke, sekarang saatnya kita berpisah dan habis itu kita akan bungkus hadiah. Kakak, Ya. jangan lupa. Hah? Sini Kakak. Ayat hafalan. Oke. Ada ayat hafalan, adik-adik sekalian. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 2 ayat 11a, Not. 11a. Nah, baca dong, Not. Matius 2 ayat 11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Iya. dan melihat anak itu bersama Maria Iya. ibunya, lalu sujud menyembah dia. Iya, terima kasih Not. Jadi, terima kasih ya sudah mengingatkan ayat hafalan. Ya. Ya, jadi dalam Matius 2 ayat 11a ayat hafalan kita. Saatnya kita berpisah. Not, sampaikan salam buat teman-teman kita yang ada di rumah pada hari ini. Dadah, bye-bye, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut kelahirannya. Selamat menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dadah. God bless. Dadah. Salam adik-adik,
Saatnya kreativitas challenge. Adik-adik sudah menyiapkan sedotan? Ya, bebas warnanya. Pulpen, kertas kecil, double tape, dan juga gunting. Demikian caranya. Ini adik-adik, ambil sedotan, lalu kita gunting. Ya, diluruskan. Kemudian dilipat. Lipat segitiga. Lipat lagi segitiga. Kemudian naik ke atas. Ya. Miring ke kiri. Turun ke bawah, ya, putar. Naik lagi ke atas. Lalu ke kiri lagi. Dibalik. Lipat tadi. Nah, pastikan 2 ya adik-adik. 1, 2. Lalu bikin lagi segitiga. Naik ke atas. Ya, lalu ke kiri. Pastikan 3 lipatan, 1, 2, dan 3. Lipat. Ya. 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 Oke, lalu ambil double tape, lalu lem atau lekatkan bintang tadi ke sedotan yang satunya. Nah, lalu di kertas kecil adik-adik silakan tulis nama, kemudian ditempel. Kreativitas selesai. Mari kita menjadi bintang Natal yang mengabarkan kabar sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat dimanapun kita berada. Salam, selamat berkreativitas. Terima kasih Kak Doni dengan cerita firman yang sudah disampaikan buat adik-adik kita yang di rumah. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman yang dibawakan oleh Kak Doni. Berarti dalam cerita itu kita dituntut untuk memberikan yang terbaik, semua yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dengan ikhlas dan tulus kita berikan persembahan kita bagi Tuhan. Oke adik-adik, untuk merespon daripada cerita firman tadi, alangkah baiknya adik-adik kita bernyanyi untuk memuji nama Tuhan dengan judul lagu Natal di Hatiku.
hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Yesus lahir di hatiku. Adik-adik yang manis, tadi kita sudah menyanyikan respon lagu kita tadi, dan sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi berikanlah persembahan dengan hati yang tulus. Jadi adik-adik, tolong semuanya persembahan dimasukkan di amplop kita. Jadi sama-sama kita ucapkan, ku mau memberi yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Nah, sudah itu adik-adik, ketika sudah sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dengan judul lagu Dari Pulau dan Benua, dan diteruskan lagi nanti adik-adik doa persembahan yang dibawakan oleh teman kita, Tua Teresia. Kami mau memberi persembahan kami. Berkatilah Tuhan untuk kemuliaan namamu. Makasih Tuhan Yesus. Dari pulau dan
sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi dengan judul lagu Hai Dunia Gembiralah. Sesudah itu nanti adik-adik kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Oke adik-adik, terima kasih. Haleluya, bye-bye. Baik adik-adik, kita sudah bersama-sama mau selesai sekolah minggu. Mari kita akhiri kegiatan kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera datang daripada Allah Bapa, pengasihan di dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. na